Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar kognitivisme. Langsung saja kita masuk dalam konsep dasar kognitivisme. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Adapun menurut Oyman Amalik tahun 2014, teori kognitif berpijak pada 3 hal, yaitu 1. Perantara sentral atau center intermediaris atau proses-proses pusat otak, misalnya ingatan atau ekspektasi, merupakan integrator tingkah laku yang bertujuan. 2. Struktur konektif, bahwa yang dipelajari adalah fakta, kita mengetahui di mana adanya, ia mengetahui alternat. Roach illustrous konektif struktur, variabel tingkah laku non-habitual adalah struktur kognitif sebagai bagian dari apa yang dipelajari. 3. Pemahaman dalam pemecahan masalah. Pemecahan suatu masalah ialah dengan cara menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perseptual yang mendasari terjadinya belajar dan pembelajaran pemahaman di mana adanya pengertian mengenai hubungan-hubungan yang esensial. Kemudian selanjutnya tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan salah satu teori yang mendasarkan pemahaman atas beberapa tokoh, di antaranya yaitu Brunner dengan teorinya Discovery Learning, Justus Subel dengan teori belajar bermakna, Kurt Lewin dengan teori belajar medan kognitif, Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitif, M. Gagne dengan teori pemrosesan informasi, Mark Wertheimer dengan teori kognisi Gestalt. Setiap masing-masing ahli mempunyai pemahaman yang mendasar dari sudut pandang kognitif. Berikut akan dijelaskan beberapa konsep ahli kognitivisme. A. Jerome S. Brunner. Jerome Seymour Brunner adalah imigran dari Polandia yang dibesarkan di New York. Brunner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Enaktis adalah mempelajari suatu dengan memanipulasi objek, melakukan atau mengaplikasikan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Ikonik adalah pembelajaran melalui gambaran. Dalam hal ini peserta didik mempresentasikan pengetahuan melalui sebuah gambar dalam benak mereka. Simbolik adalah pembelajaran yang dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak atau seperti bahasa yang sama sekali tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut. Penerapan belajar penemuan yaitu 1. Stimulus, 2. Problem statement, 3. Data collection, 4. Data processing, 5. Verification, 6. Generalisasi. B. David P. Ausubel. David P. Ausubel merupakan tokoh kognitivisme yang melakukan kritik terhadap teori neo-behaviorisme dan mengembangkan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel ada 2 jenis, yaitu 1. Belajar bermakna dan 2. Belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Teori subsumsi merupakan teori yang mengkaitkan antara materi baru dengan struktur kognitif peserta didik atau pengetahuan atau materi ketika masuk ke struktur kognitif akan diorganisasikan secara hierarkis. C. Kurt Lewin. Kurt Lewin sebagai salah satu tokoh kognitivisme mengembangkan teori belajar medan kognitif dengan pusat perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Siono dan Haryanto
tahun 2014, belajar menurut teori belajar medan kognitif berlangsung karena adanya perubahan struktur kognitif. Nyanyi Khadijah tahun 2014, perubahan struktur kognitif ini adalah hasil dari dua macam kekuatan. Satu dari struktur medan kognitif itu sendiri, yang lainnya dari kebutuhan motivasi internal individu. D. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dari proses perkembangan individu dari masa bayi hingga masa dewasa yang didasarkan pada nalar dan kemampuan berpikir menggunakan hipotesa. Konsep berdasar dari teori Jean Piaget adalah 1. Inteligensi, 2. Organisasi, 3. Skema, 4. Asimilasi, 5. Akomodasi, 6. Ekuilibrasi. Sedangkan E. Robert M. Cagney. Belajar menurut Cagney dijelaskan bukan sebagai proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Kapasitas tersebut didapat dari 1. Stimulus yang berasal dari lingkungan, 2. Proses kognitif yang dilakukan peserta didik. Cagney mendefinisikan pengertian belajar secara formal. Belajar adalah perubahan dalam disposisi atau kapabilitas manusia yang berlangsung selama satu masa waktu dan tidak semata-mata disebabkan oleh proses pertumbuhan yang menyangkut perubahan tingkah laku. Cagney mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori yang disebut key domains of learning, yaitu sebagai berikut ini. 1. Informasi verbal, 2. Keterampilan intelek, 3. Keterampilan gerak atau motoris, 4. Sikap, 5. Strategi kognitif. Selanjutnya, aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah, dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antar peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah seseorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Pembelajar lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. 3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.